Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga Bu Firdi harapkan kalian selalu sehat, selalu dilindungi Allah, dan selalu bahagia. Anak-anak, hari ini kita akan belajar mengenai Jazirah Arab pra-Islam atau sebelum adanya agama Islam. Namun sebelum itu, marilah kita buka pembelajaran pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, ada pun tujuan pembelajaran pada pagi hari ini, yaitu yang pertama memahami bagaimana kondisi bangsa Arab pra-Islam dan juga bagaimana memahami peristiwa lahirnya Nabi Muhammad SAW. Yang pertama yaitu bagaimana jazirah atau kondisi Arab pra-Islam dari segi geografis. Jadi letaknya Arab itu mereka itu merupakan wilayah padang pasir yang sangat luas yang juga minim air. Mereka juga terletak di antara benua Asia, benua Afrika, dan juga benua Eropa. Lalu bagaimana Bu Firdi kondisi kehidupan sosialnya? Mereka ini, bangsa Arab ini yang di sekitar Mekah, bahkan di sekitar Madinah, mereka ini suka berkelompok, bersuku-suku. Ada suku Quraisy sendiri ataupun suku yang lain sendiri. Karena saking kentalnya suku-suku itu, maka mereka sering terjadi perang antar suku. Nah, berikutnya yaitu Jazirah Arab pra-Islam bagian yang kedua. Jadi bangsa Arab ini sebelum Islam datang ini disebut dengan bangsa jahiliyah atau bangsa kebodohan. Mengapa kok disebut seperti itu? Karena mereka ini anak-anak memiliki banyak sekali kebiasaan yang sangat tidak bisa masuk akal. Yang pertama, mereka membunuh anak perempuan mereka sendiri. Jadi bayi yang baru lahir nih, bayinya ini perempuan. Dan ketika mereka baru lahir, mereka akan dibunuh, dikubur hidup-hidup karena dianggap menjadi sebuah aib. Karena bagi mereka pada zaman dahulu, seorang anak perempuan itu nggak bisa apa-apa. Maka dari itu, mereka tuh malu kalau punya anak perempuan. Yang kedua, kebiasaannya yaitu mereka suka berselisih, suka berkelahi, dan suka pertengkaran. Nah, yang ketiga yaitu mereka suka menyembah sesuatu seperti patung dan juga berhala. Walaupun mereka termasuk dengan kategori kelompok jahiliyah, tapi sebenarnya mereka pintar loh anak-anak. Mereka ini adalah seorang penyair. Mereka bisa membaca syair atau puisi-puisi. Nah, mana bagi mereka ketika mereka membaca syair, mereka itu termasuk orang yang hebat. Dan kota Mekah pada masa itu juga menjadi pusat ekonomi dan agama karena ada Ka'bah. Oke. Selanjutnya peristiwa kelahiran Nabi Muhammad SAW. Yang pertama yaitu dari kelahirannya. Nabi Muhammad lahir pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun 571 Masehi. Dan pada Nabi Muhammad lahir ini juga disebut dengan peristiwa tahun gajah. Kenapa? Karena pada masa itu ada penyerangan terhadap Ka'bah yang dipimpin oleh Raja Abraha dengan pasukan bergajahnya. Jadi mereka ini perang pakai gajah anak-anak. Nah, mereka ingin menghancurkan Ka'bah. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mengizinkan itu. Allah menurunkan burung ababil dengan membawa batu-batu dari api neraka dan melemparkannya kepada Raja Abraha dan pasukannya. Mereka mati semua di tempat, dan peristiwa itu disebut dengan peristiwa tahun gajah. Dan Nabi Muhammad ini merupakan anak dari seorang ayah yang bernama Abdullah dan ibu bernama Siti Aminah. Beliau lahir sudah keadaan yatim karena pas masa di kandungan nih, Nabi Muhammad sudah ditinggal wafat oleh ayahnya yaitu Abdullah. Ketika bayi, Nabi Muhammad ini lahir di rumah paling mulia yaitu rumahnya kakeknya dari suku Quraisy. Jadi setelah itu beliau diasuh oleh Ibu Aminah binti Wahab dan disusui oleh Siti Halimah Sa'diyah dari Bani Sa'ad. Lalu bagaimana Bu masa anak-anaknya Rasulullah? Rasulullah ini anak-anaknya juga ceria seperti anak-anak pada umumnya, suka bermain, suka bercanda. Nah, tetapi ketika Rasulullah masa anak-anak ini, Rasulullah ini sudah ditinggal wafat oleh ibunya ketika beliau berusia 6 tahun. Setelah ibunya wafat, beliau diasuh oleh kakeknya yang bernama Abdul Muthalib. Setelah Abdul Muthalib wafat ketika Rasulullah baru berusia 8 tahun, beliau diasuh oleh paman tercintanya yaitu Abu Thalib. Nah, si hari-harinya Nabi Muhammad nih, Nabi Muhammad suka menggembala domba milik keluarganya dan milik penduduk di kota Mekah.
Jadi setiap hari itu Nabi Muhammad tuh menggiring domba, menggembala domba di padang pasir yang sangat luas. Lalu bagaimana masa remajanya Rasulullah? Pernah satu ketika Rasulullah ini diajak oleh pamannya Abu Thalib untuk berdagang ke sebuah daerah yaitu Syam atau Suriah. Di mana dalam perjalanan tersebut beliau bertemu dengan pendeta Bahiroh. Pendeta ini sudah melihat tanda-tanda kenabian pada diri ponakannya Abu Thalib. Pendeta ini bertanya kepada si Abu Thalib, "Wahai Abu Thalib, ini siapa?" "Ini pamanku, wahai pendeta." Katanya si pendeta, "Keponakanmu memiliki tanda-tanda kenabian sebagaimana yang disebutkan di Injil. Dia sepertinya menjadi sosok Rasul terakhir yang akan diutus oleh Tuhan." Abu Thalib kaget, Abu Thalib takut, Abu Thalib resah karena perkataan pendeta tersebut dan juga pesan dari pendeta untuk menjaga terus Muhammad. Abu Thalib selalu menjaga kerahasiaan dan menyembunyikan identitas Nabi Muhammad yang memiliki tanda-tanda kenabian tersebut. Dan bahkan ketika Nabi Muhammad masih kecil, masih remaja, Nabi Muhammad merupakan satu-satunya yang meletakkan Hajar Aswad saat Ka'bah habis direnovasi karena terkena banjir. Karena peristiwa tersebut Rasulullah dijuluki dengan Al-Amin. Nah, bagaimana hikmah dari kelahiran Nabi Muhammad? Yang pertama, Nabi Muhammad adalah pembawa rahmat bagi seluruh alam. Yang kedua, lahirnya Nabi Muhammad menandai awal perubahan besar bagi bangsa Arab dan di dunia. Yang ketiga, menunjukkan pentingnya kesabaran dalam ujian. Walaupun Nabi Muhammad diuji dengan apapun, diuji dengan ditinggalkan orang tua, diuji dengan berbagai ujian dan cobaan, beliau tetap sabar dan juga tabah. Yang keempat, yaitu mengajarkan pentingnya akhlak mulia dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yuk kita renungkan bagaimana kita bisa meneladani akhlak mulia Nabi Muhammad dalam kehidupan sehari-hari. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.